Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa mengadakan pertemuan untuk perkuliahan online, yang mana ini mungkin pertemuan kedua yang secara ininya ya kita ya. Setelah beruntun tugas, segitu banyak tugas, mudah-mudahan itu bisa memberi kita sebuah dasar untuk memahami apa itu sebenarnya pemrograman berorientasi objek. Oke, Anda kebetulan sudah pernah saya masuk kelasnya sebelum pandemi, pas sehari sebelum libur school from home, belajar di rumah. Jadi mungkin sudah sempat ketemu, jadi tidak perlu mungkin perkenalan lagi. Kita mengulang dulu mungkin sedikit materi tentang apa yang sudah kita coba buat di beberapa tugas. Mungkin nanti ya kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan. Kita merewind sedikit, mengingat-ingat kembali materi yang sudah kita pelajari tentang pemrograman berorientasi objek di sub pokok bahasan kelas. Gitu. Oke. Oke. Nah, saya ganti resolusinya dulu sebentar. Oke. Oke. PBO ini memang kebanyakan sebenarnya mata kuliah teori tentang bagaimana kita mengembangkan sebuah proyek atau program atau aplikasi komputer, yang mana dibahas adalah paradigmanya atau tekniknya dalam mengembangkan aplikasi. Di sini kita membahas mungkin paradigma yang kedua setelah sebelumnya pemrograman terstruktur di semester 3. Nah, semester 4 adalah pemrograman berorientasi objek, di mana untuk membangun sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi komputer atau program, kita memandang seluruh objek yang mau kita kelola itu sebagai objek dan dibuatkan cetakan dari objek tersebut dengan nama kelas. Jadi ketika mengembangkan proyek dengan paradigma PBO, kita bisa menyingkat waktu tanpa harus kita membahas langsung ke database. Kita bisa melihat nanti antar objek yang mau kita bahas di program, itu apa aja fiturnya, kemudian bagaimana dia saling berinteraksinya dengan objek yang lain. Saya contohkan di beberapa pertemuan dan di tugas, misalkan mahasiswa di aplikasi sistem informasi akademik, maka objek yang dibahas kan kurang lebih pasti mahasiswa, dosen, mata kuliah, kemudian mungkin kelas, tahun akademik, dan seterusnya. Nah, kemudian dibahas bagaimana antar objek tadi berinteraksi. Oh, mahasiswa misalkan mengambil kelas, oh kelasnya itu harus pada sebuah tahun akademik. Misalnya. Dosen mengajar pada sebuah kelas. Itu. Kemudian nanti kalau absensi, oh ada lagi objek namanya absensi, yang isinya ada pertemuan, dan seterusnya. Nah, itu kita bisa membahas itu tanpa harus membahas database terlebih dahulu kalau kita mengembangkannya dengan pemrograman berorientasi objek. Oke. Contoh kemarin dimulai untuk mengembangkan dengan pemrograman berorientasi objek, maka dimulai dengan menyusun kelasnya dulu. Dengan objek yang kita bahas, misalkan kita membahas di SIA, salah satu objeknya adalah mahasiswa, maka kita buat kelasnya dulu dari mahasiswa. Kita coba langsung bahas di Java-nya. Saya buatkan proyek baru. Mudah-mudahan masih ingat ya. Oke, next. Buat mengajar. Ada pertanyaan dulu mungkin? Lanjut. Oke. Oke, kita secara cepat aja. New Java class mahasiswa. Misalkan kita mau membahas objek mahasiswa, maka kita buat kelasnya dulu, atau kita buat
cetakan dari objek yang mau kita buat. Misalkan kalau dalam objek mahasiswa kita perlu adanya atribut. Kemarin kita sudah bahas mungkin tentang atribut. Nah, ini nanti biasanya diterjemahkan dalam database menjadi field kan, menjadi field atau kolom dari database tersebut. Misalkan integer ID, kemudian string npm, kecil aja ya. Kemudian nama, jadi nah, yang mana nanti setiap mahasiswa tinggal mengikuti pola atau cetakan yang sudah kita buat. Berarti setiap objek mahasiswa nanti punya ID, punya NPM, nama, dan IPK. Ini dan seterusnya. Anda bisa tambahkan jenis kelamin dan seterusnya sesuai selera lah, sesuai kebutuhan sistem. Kemudian kelas itu punya namanya behavior atau method. Nah, yang mana ini biasa dipakai istilah keduanya. Kalau orang bilang behavior ya berarti method, orang bilang method ya berarti behavior. Ini biasanya apa yang bisa dikerjakan oleh kelas yang kita buat ini. Kalau di beberapa contoh literatur biasanya kan hewan-hewanan tuh, ada yang bisa lompat, melompat dan semacam. Tapi kalau dalam sistem berarti kita bicaranya fitur dari si mahasiswa ini. Misalkan yang pertama kita buat tentunya kita mau lihat tampilkan data. Nah, ini sudah pernah kita buat, kita langsung bikin ininya ID, kemudian npm-nya. Tinggal mungkin ditambahkan sedikit kosmetik untuk menuliskan misalkan ID dari mahasiswa. Nah, gitu ya. Memang ini nggak usah kita bahas lebih lanjut lah, karena bisa Anda lanjutkan sendiri. Oke, nah yang kita bahas sedikit adalah tentang behavior atau method. Mungkin kalau di beberapa semester belakang Anda sudah mengenal bahasa pemrograman, ada Pascal, ada C++, ada PHP atau PHP. Anda, kalau di PHP mungkin tidak dikenal ada void, tapi kalau di Pascal atau di C++ ada mengenal void. Tapi kalau di Pascal kenalnya ada prosedur dan function. Yang mana kalau berbeda antara prosedur dan function, baik cara deklarasinya maupun hasil yang dikeluarkannya. Nah, tapi kalau di Java atau di PBO secara umum, dia nggak lagi membahas apa itu prosedur, apa itu function. Dia sebut satu namanya method, sudah situ aja. Tapi kalau method ada dibagi menjadi dua kan, sesuai nama prosedur dan functionnya. Ada method tanpa nilai balik atau prosedur tadi. Kalau Anda sudah biasa buat prosedur di pemrograman terstruktur. Jadi di sini tidak ada nilai yang dikeluarkan oleh si metode tersebut. Ketika dia jalan tampil data, ya jalan begitu saja, dicetak tulisannya, diambil nilainya misalkan, tapi dia tidak ada nilai yang dikeluarkan. Makanya ditandai dengan di sini kata kunci void. Karena void kan artinya hampa gitu. Artinya tidak ada nilai yang dikembalikan, tidak ada nilai yang dikeluarkan oleh metode ini. Nah, beda halnya dengan misalkan kita punya metode yang diawali tidak dengan void. Misalkan kita awali dengan jangan yang besar, yang kecil aja. Nah, misalkan kita awali dengan float get IPK. Nah, karena tidak diawali oleh void, tapi diawali oleh float, maka di sini muncul tanda merah. Dia bilang missing return statement. Oh, berarti ini adalah kebalikan dari yang pertama, yaitu metode dengan nilai balik atau function. Dia perlu atau harus punya nilai yang dikeluarkan. Contoh di sini kita punya get IPK, misalkan yang kita return adalah nilai IPK-nya. Oke. Jadi kalau ada tipe data yang menggantikan posisi si void, maka itu harus dikeluarkan atau harus di-return nilai yang sesuai dengan tipe data yang kita tentukan tadi.
Ini disebut dengan metode dengan nilai balik, atau di pemrograman yang Anda sudah pelajari disebut dengan fungsi atau function. Kita jalankan bagaimana, apa perbedaan keduanya. Kita jalankan di sebuah kelas main. Sambil tanya boleh, sambil di tengah-tengah penjelasan boleh silahkan tanya supaya ada interaksi gitu ya. Kita buat objek mahasiswa. Ini namanya dalam pemrograman dari PBO namanya instance atau pembuatan objek dari kelas. Ya, objeknya adalah ini. Ini nama kelasnya, ini konstruktor. Jadi sintaksnya adalah nama kelas spasi nama objek sama dengan new konstruktor. Kita bahas lebih lanjut tentang konstruktor. Nah, di sini kita bisa jalankan mahasiswa titik tampil data dan mahasiswa titik get IPK. Kita lihat hasilnya. Kita perhatikan di sini ada ID dari mahasiswa adalah 0, 0, 0, dan 0,0. Ya, karena memang nilainya belum kita tentukan. Sehingga ketika kita print ya kosong gitu ya. Di sini kita bisa mungkin kasih dulu nilainya supaya muncul ID IPK-nya. Oh, double float. Oke deh. Nah, tentu munculnya di tampil data sesuai dengan apa yang kita inputkan di sebelumnya. Nah, yang tampil data kan jalan. Terus yang get IPK mana gitu kan? Mungkin pertanyaan gitu. Kita sudah menjalankan get IPK, tapi kok tidak ada perubahan atau tidak ada efeknya. Ya karena function atau metode dengan nilai balik dia hanya mengeluarkan sebuah nilai. Jadi fungsi namanya fungsi berarti ketika dijalankan dia mengeluarkan nilai. Sama kalau misalkan Anda belajar fungsi matematika gitu ya. Fungsi matematika itu kan ketika dijalankan kemudian nilainya ditaruh di dalam sebuah variabel gitu kan. Misalkan fungsi force atau gaya F sama dengan M kali A, massa kali percepatan. Itu kan namanya function, fungsi. M kali A ditaruh ke dalam variabel F. Gitu. Nah, ini sama halnya fungsi yang di fungsi matematika, dia menghasilkan nilai. Kalau tidak kita apa-apain, ya gitu aja, tidak akan terlihat hasilnya. Tapi kalau misalnya kita tahu, oh ini nilainya dikeluarkan, maka mau kita tampung ke dalam sebuah variabel atau langsung ditampilkan, bisa. Maka supaya ini terlihat, tambahkan show hasil return value. Nah, kita bisa lihat dengan seperti ini, get IPK, ini fungsinya menghasilkan nilai 3,1
kemudian kita taruh ke dalam atau kita tampilkan ke dalam sebuah printout gitu ya. Atau Anda mau taruh dulu ke dalam variabel, bisa juga double hasil return value. Kemudian Anda taruh di sini. Nah, jadi supaya function tadi atau metode dengan nilai balik bisa digunakan, itu harus ditaruh ke dalam sebuah variabel, atau kalau mau langsung ditampilkan, ya langsung ditampilkan. Atau mau langsung nanti taruh dalam perhitungan, ya boleh-boleh saja. Nah, itu. Jadi, itu bedanya metode yang pertama adalah metode dengan nilai balik dan metode tanpa nilai balik. Tanpa nilai balik dia jalan begitu saja. Kalau dengan nilai balik dia bisa menghasilkan return value atau nilai yang dikeluarkan atau nilai yang di output. Nah, contoh lain misalkan Anda bisa buat lanjutannya. Kita sudah bahas dua tipe, yang pertama dengan nilai balik dan tanpa nilai balik. Ada pertanyaan dulu mungkin? Kita bahas lagi metode yang lainnya. Belum ada, Pak. Belum ada ya? Oke. Karena ini sebenarnya harusnya sudah ada kuasai di Algo 1 maupun Algo 2 gitu ya. Cuma mungkin sintak bahasanya agak sedikit berbeda. Oke. Kita lanjut, misalkan saya buat sebuah kita lihat karakteristik dari sebuah metode itu ditandai dengan adanya kurung buka tutup. Beda dengan atribut, dia tidak punya kurung buka tutup. Tapi kalau metode, setelah namanya selalu diiringi dengan kurung buka tutup. Nah, yang di dalam kurung buka tutup ini, kalau di beberapa literatur ada yang bilang argumen, ada yang bilang parameter. Jadi kalau ada yang bilang keduanya, ya maksudnya di situ. Kalau argumen ataupun parameter itu artinya nilai yang kita sertakan ke dalam sebuah metode. Oke, misalkan ditampil data, saya buat yang lain. Tampil data dengan garis ya. Oke, ini saya copy. Boleh misalkan mau tambahkan tab di situ supaya rapi, bisa pakai \t. Ini escape karakter namanya untuk menambahkan tabulasi di dalam string. Oke. Nah, kita melihat tampil data dengan garis ini masih sama dengan sebelumnya. Bedanya mungkin saya tambahkan tabulasi saja. Nah, saya mau bikin ada garisnya di sini. Yang mana garisnya ini tergantung karakter yang diinputkan di dalam parameter. Misalkan begini. Ya. Maka saya taruhkan di sini. Nah, lihat karakter yang saya masukkan dalam argumen, saya selipkan di argumen, ini akan muncul di awal tampilnya metode dan di akhirnya. Oke, saya coba tampilkan mahasiswa tampil data dengan garis. Nah, saya misalkan mau garisnya seperti ini. Nah, kan muncul garis sesuai apa yang kita selipkan di dalam karakter. Kalau misalkan lebih suka yang model bintang-bintang gitu, bintang-bintang. Jadi apapun karakter yang kita selipkan di dalam argumen itu akan ikut diproses oleh si metode.
Itu cara argumen mudahnya. Bisa tidak hanya karakter, Anda bisa selipkan juga berbagai nilai. Misalkan paling sering kan dijadikan contoh adalah hitung luas gitu ya. Saya sendiri sampai bosan nyontohin hitung luas, tapi itu yang paling mudah. Hitung luas persegi. Saya mau kasih contoh rumus ABC nanti repot. Atau rumus rumus Einstein kan tambah repot lagi. Nah, jadi yang kita mudah saja, rumus luas persegi panjang ya, persegi panjang. Nah, kalau hitung luas persegi panjang kan kita tahu rumusnya adalah panjang kali lebar. Kemudian akan coba panjang gitu ya. Kemudian lebar. Luas. Luas kan kita tahu bahwa adalah panjang kali lebar. Nah, kalau ini kita jalankan, ini sudah dimengerti ya, saya kira kita komentar aja supaya nggak terlalu banyak hasilnya. Oke. Kita lihat kalau kita buat hitung luas persegi panjang sebagai metode tanpa parameter, metode tanpa nilai balik. Ini kita jalankan. 5, 2, 10. Agak-agak geser ya. Oke, 2 kali deh. Nah, kita sudah buat sebuah rumus bahwa luas adalah panjang kali lebar. Nah, tentunya kan nanti user bisa, gimana caranya user bisa pakai rumus tersebut tanpa menggunakan nilai yang sudah kita buat secara fix kan. Nah, berarti ada kemungkinan user akan menginputkan kan panjang dan lebarnya. Daripada kita buat setiap ada user terus dikasih function atau dikasih hitung, lebih baik yang sudah jalan ini, yang sudah benar hasilnya ini, kita rubah modelnya menjadi dengan argumen. Dipindah ke atas, double panjang, double lebar. Sehingga ini tidak diperlukan lagi. Nah, tapi tentunya pemanggilannya berubah. Sekarang dia perlu adanya katanya expected to parameter. Dia memerlukan 2 parameter berupa double. Misalkan tadi 5 dan 3. Nah, kita lihat panjangnya 5, lebar 3, 15. Nah, sekarang apapun yang diinput atau yang kita proses, sekarang kan kita tidak perlu lagi memeriksa rumusnya kan, karena rumusnya kita sudah ketahui hasilnya benar. Nah, jadi tinggal ini aja kita ulang-ulang untuk perhitungan model lainnya, misalkan 7 kali 3, 8 kali 4, dan seterusnya. Nah, sehingga ini mempermudah kita dalam mengembangkan program tanpa harus bikin hitungan berulang-ulang. Sama dengan sebuah rule atau aturan if misalkan. Kita sudah punya if yang rumit gitu, yang mana nanti bisa jadi ada banyak kemungkinan yang diinput oleh user, maka kita buat saja sebuah metode atau prosedur, kemudian isi if-nya, kemudian kita buat argumennya yang kemungkinan bisa diganti-ganti oleh user. Nah, ini pernah saya terapkan pada pada saat bantu adik kelas saya di S1 dulu bikin skripsi. Dari tadinya 9.000 baris, 9.000 baris. Itu benar-benar melelahkan gitu. Ketika ada error, carinya kan repot. Bisa Ctrl F sih dapat. Cuma ketika ada error satu proses, maka proses yang serupa kita harus replace kan, harus kita perbaiki juga gitu. Tapi kalau kita kumpulkan dalam sebuah metode, dari yang 9.000 baris tadi, bisa kita press sampai 3.000 baris. Saking banyaknya proses yang terulang, karena dia tidak menerapkan
pembuatan metode seperti ini. Nah, ini sebenarnya jauh mempermudah Anda ketika mengembangkan sebuah program. Oke, jadi ini namanya metode tanpa nilai balik dengan argumen atau parameter. Yang mana aja istilahnya Anda silahkan pakai. Oke. Yang kedua, yang keempat berarti ya, metode dengan nilai balik dengan argumen. Di sini kita sama seperti yang dengan nilai balik tadi, kita tentukan dulu yang mau di return apa. Tipenya double kan. Hitung luas persegi panjang. Return. Sama kita buat langsung aja. Anda mudah-mudahan sudah mengerti konsepnya bahwa dengan menyelipkan argumen kita bisa mengganti-ganti nilai yang kita proses di dalam sebuah metode ini. Nah, sama seperti sebelumnya di sini, cuma bedanya adalah kita gunakan argumen sehingga kalau mau hitung-hitung ya tinggal diganti argumen di dalam kurungnya ini. Oke. Nah, untuk panjang dan lebar ini adalah bantuan dari IntelliJ, jadi Anda nggak perlu tulis ulang. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang nanya, Pak, saya nggak bisa nulis karena dituliskan dia panjang titik 2 gini, nggak bisa. Kalau di Java nggak bisa, kalau Kotlin bisa. Nanti kalau Anda ada waktu belajar Kotlin mungkin nanti coba dipelajari, ini model-model seperti ini sudah mulai nyaman di Kotlin. Oke, itu 4 jenis metode dengan nilai balik, metode tanpa nilai balik, metode nilai balik dengan argumen, metode tanpa nilai balik dengan argumen. Nah, ini semuanya memang yang saya contohkan contoh-contoh sederhana, tapi mudah-mudahan Anda bisa terapkan ketika nanti masuk ke proses-proses yang lumayan rumit. Sebenarnya bisa kita buat if misalkan di dalam ini, sehingga ketika menulis program tidak perlu terlalu banyak pembuatan if yang sama, yang serupa. Oke, silahkan mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan metode 4 jenis metode yang sudah kita bahas di sini, yang dengan nilai balik maupun yang tanpa nilai balik. Lanjut. Oke. 10 menit masih. Nanti kalau terputus kita lanjutkan dulu ya sebentar. Ada metode jenis yang lain di dalam PBO. Kalau tadi itu secara umum di bahasa pemrograman, metode yang secara umum ada di bahasa pemrograman, cuma istilahnya mungkin berbeda. Nah, kita punya metode yang spesial di PBO. Metode ini adalah sebuah metode yang tidak memiliki nilai balik. Jadi sudah pasti dia tidak ada return-nya. Berarti kan logikanya, kalau tidak ada nilai balik, maka kata kuncinya kan void. Tetapi dia tidak juga memiliki void. Kemudian, berarti tidak ada void, tidak ada nilai balik. Namanya sama dengan nama kelas. Berarti logikanya, kalau nama kelas kita adalah mahasiswa, namanya pasti mahasiswa. Kita tes mahasiswa. Seperti ini. Nah, metode ini jalan ketika objek di instance. Atau ketika objek dibuat dari kelas. Nah, ini namanya konstruktor. Nah, di sini. Nah, makanya tadi disebut nama kelas, nama objek, new konstruktor. Karena ini adalah konstruktor atau yang membangun. Kenapa disebut yang membangun? Karena dia akan jalan, yang di dalam metode ini akan jalan ketika
objek di instance. Kalau nggak percaya Anda bisa klik di sini. Nah, dia larinya kan ke sini. Kalau ini belum Anda tulis secara manual, ya berarti dia dianggap ada. Konstruktor defaultnya seperti ini. Kalau Anda tuliskan secara manual, ya Anda bisa ganti isinya. Tapi kalau misalkan tidak Anda tuliskan konstruktornya, maka berlaku semua nilai diberi 0 dan 0. Oke. Sekarang kita sudah punya sebuah konstruktor tanpa parameter ini ya. Kita bisa buat sebuah konstruktor tanpa parameter. Mungkin kalau konstruktor umumnya dikasih kata kunci public supaya dia bisa diakses oleh kelas yang lain. Oke, saya coba buat konstruktor yang lain yang dengan nilai awal. Nah, konstruktor bisa Anda ketik manual menuliskannya seperti tadi dengan catatan Anda hafal nama kelasnya, atau dengan bantuan IntelliJ klik kanan, generate konstruktor. Nah, kalau Anda tidak mau bikin yang tanpa parameter, Anda bisa select none. Tapi kita sudah punya ini yang tanpa parameter. Klik kanan, generate konstruktor. Tanpa parameter kita pilih select none. Nah, muncul sama. Klik kanan, generate konstruktor, misalkan seluruhnya. Nah, ini sudah dibantu oleh si IntelliJ untuk menggenerate sebuah konstruktor tanpa harus kita mengetik. Lumayan banyak ini yang dibantu. Kita lihat, oh parameternya atau argumennya ada ID, NPM, nama, IPK. Yang mana nama argumen dan parameter ini sama persis dengan atribut yang kita buat. Nah, gimana membedakannya supaya beda antara argumen dengan atribut yang kita punya? Maka ditambahkanlah kata kunci this. This ini merujuk kepada atribut si objek. Jadi, yang ini adalah inputannya. Inputannya di sini ditaruhkan ke dalam sebuah objek, ke dalam atribut dari objek. Contoh, kita sudah buat yang tanpa parameter. Kita coba contoh yang kedua dengan parameter. Kita tampilkan lagi mungkin, tampil datanya masih. Saya buat yang kedua, mahasiswa 1 sama dengan new mahasiswa. Karena mahasiswa sudah ada namanya, jadi tidak bisa dipakai lagi. Nah, sekarang karena kita punya konstruktor yang tambahan yang di luar default, kita bisa tambahkan di sini. ID-nya misalkan 2, sesuai urutan ya. Lihat, dikasih bantu. Integer ID, NPM, kemudian nama, IPK. Nah, sehingga mahasiswa 1 yang kita buat ini, sekarang nilainya otomatis terisikan ID, NPM, nama, dan IPK-nya, tanpa kita mengisi sendiri menggunakan cara yang pertama. Saya tampilkan mahasiswa 1, tampil data, dengan garis misalkan, supaya membedakan. Oke. Nah, yang pertama adalah ini, mahasiswa saja. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa 1. Hasil menggunakan atau menggenerate sebuah objek dengan konstruktor dengan parameter. Nah, ini mungkin sedikit tentang konstruktor. Ini nanti akan sangat terpakai pemahaman Anda tentang konstruktor ketika sudah masuk ke pemrograman Android. Karena Android kalau nggak bisa menguasai PBO ya selesai gitu, susah. Oke, karena semuanya diterapkan dalam PBO. Oke, ada yang ditanyakan terkait konstruktor ataupun metode yang lainnya ataupun kegiatan kuliah atau yang lainnya? Sebelum kita tutup. Oke. Saya sebagaimana ya. Ya, Pak. Oke. Mungkin ini saya ini dulu kita buat dokumentasi dulu. Mungkin saya mau foto dulu kehadiran Anda hari ini. Tolong kamera on dulu sebentar mungkin supaya saya bisa dokumentasikan.
Oke, terima kasih. Kan satu halaman aja nih saya foto sekali. 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih. Sebagaimana kelas lain, saya kasih juga Anda kesempatan untuk langsung dapat nilai B ya, dengan ikut sebuah training online di coding. Kalau kemarin kan ada penawaran untuk bisa dapat nilai A gitu. Saya sudah share di Edmodo kan kemarin itu. Nah ini ikut training dari decoding. Ya bukannya saya agen decoding, cuma saya membantu Anda untuk mengambil sebuah kelas, ini gratisan juga kok. Ambil sebuah kelas namanya belajar prinsip pemrograman solid. Terkait sekali dengan pembahasan mata kuliah kita. Nah, di sini materinya sama persis dengan yang akan kita bahas, yaitu 4 pilar OOP, yaitu inheritance, enkapsulasi, abstraksi, dan polimorfisme. Sebenarnya PBO 1 selesai. Kemudian ada exam-nya, nanti ada ujiannya. Kemudian ada tambahan solid. Solid itu apa dia kemarin tuh, saya lupa sampai udah lama ini. Ya ini single responsibility, open principle, Liskov, dan seterusnya. Kemudian ada exam lagi. Jadi ada 2 kali ujian. Yang mana kalau Anda ini bisa lulus, sertifikatnya silahkan kirim ke saya. Nanti saya masukkan nilainya untuk menjadi minimal adalah B. Karena kalau sudah mengerti ini ya berarti sebenarnya khatam kuliah PBO 1-nya. Apalagi di sini contohnya ada yang pakai Kotlin, ada yang pakai Java. Syukur-syukur bisa menguasai keduanya. Gitu ya. Jadi kalau mau langsung dapat B, coba selesaikan yang ini. Atau kalau yang kemarin sudah ada selesai training yang ID Bootcamp itu, tapi minimal 2 ya, saya nggak mau kalau cuma 1. Kalau yang ID Bootcamp itu langsung dapat A. Sudah ada beberapa yang lapor kemarin mahasiswanya menyelesaikan 2 training, itu saya hargai dapat nilai A ya, karena dia melalui proses 2 kali submission kan, yang mana itu ketat submissionnya dari decoding. Jadi silahkan Anda ikuti course solid ini. Dan sebenarnya yang kita bahas di PBO 1 ya di bagian pertama dari solid ini. Oke. Itu ya, ada pertanyaan mungkin? Belum ditutup nih, sebentar lagi habis. Kalau saya ikut di sini banyak sekali udah. Hasil pandemi ikut training online, nah gitu kan. Oke, mudah-mudahan bisa diterima, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan ikuti trainingnya untuk bisa mendapatkan minimal nilai B.